Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Romusudi Jalaban dengan NIM 1104620046. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya literasi informasi dalam mengatasi berita hoax. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu literasi informasi. Literasi informasi adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Literasi informasi merupakan salah satu bagian dari banyaknya literasi dalam aspek pendidikan, sebagai pengembangan keterampilan untuk memahami dan mengamati apa yang terjadi di lingkungan. Selanjutnya, manfaat dari literasi informasi menurut Adam yang pertama, membantu mengambil sebuah keputusan ketika terjadinya pro dan kontra. Yang kedua, menjadi manusia pembelajar di era informasi. Yang ketiga, menciptakan pengetahuan baru. Menurut Hancock, yang pertama untuk belajar, pembelajaran mandiri akan diterapkan oleh peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran mandiri, maka peserta didik dan pendidik keduanya akan dengan mudah memahami materi pengajaran. Yang kedua, untuk masyarakat. Keputusan adalah kunci dari permasalahan. Dengan adanya keterbukaan dengan informasi yang berkembang, dapat memudahkan masyarakat dalam mengambil kesepakatan menentukan keputusan bersama. Yang ketiga, untuk pekerja. Pekerja harus mampu menyortir dan mengevaluasi informasi yang didapatkan. Kegiatan ini mendukung pelaksanaan pemecahan masalah dengan membuat kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis literasi informasi. Yang pertama, literasi visual. Literasi visual merupakan kemampuan literasi informasi pertama yang harus dimiliki individu. Peran literasi visual itu sendiri adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, proses dari literasi visual itu sendiri dapat dilakukan dengan melihat, mengamati, dan mencermati objek pengamatan yang dikaji secara sistematis dengan menggunakan pikiran, hingga menjadi satu kesatuan informasi yang padu dan dapat menjadi patokan dan pandangan. Hal ini dapat kita kembangkan seperti membuat halaman web yang dapat dilihat oleh khalayak ramai secara visual. Yang kedua, literasi media. Media adalah sarana penunjang kegiatan manusia, baik berupa media digital maupun non-digital, menjadi alat yang dapat membantu kita dalam memperoleh informasi. Di satu sisi, perlu adanya pemahaman dan menyaring kembali informasi yang kita peroleh dari suatu media. Dengan pemahaman secara mendalam akan menghindarkan kita dari berita yang tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, literasi jaringan. Literasi jaringan adalah cara individu untuk dapat memahami bagaimana informasi dihasilkan, dikelola, tersedia, dapat menelusuri informasi dari jaringan dengan menggunakan berbagai alat telusur. Seringkali manusia melakukan pemahaman yang berasal dari sumber yang sama, sehingga terjadilah kurangnya informasi yang diperoleh yang akan berdampak pada cara pandang yang berbeda dengan informasi relevan. Yang keempat, literasi komputer. Literasi komputer adalah kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemproses informasi. Kita sebagai individu mampu berperan menjadi subjek tersebut untuk menggerakkan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, notebook, handphone, tablet, dan alat elektronik lainnya. Ketika seseorang mempunyai kemampuan dalam literasi komputer, maka akan memudahkan dalam menjalankan aktivitas, terlebih dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi intinya semakin tinggi pendidikan yang kita tekuni, maka akan semakin berkembang teknologi yang harus kita pelajari dan manfaatkan. Selanjutnya, kondisi masyarakat terhadap literasi informasi. Di Indonesia sendiri, tingkat literasi masih sangatlah rendah, dikarenakan beberapa faktor diantaranya Indonesia masih tergolong ke dalam negara yang mengalami gizi buruk, kualitas tenaga pendidik yang jauh dari kata memadai, kesulitan bersaing dengan negara-negara tetangga, kesulitan masyarakat dalam mengakses buku, dan rendahnya minat baca yang menimbulkan budaya malas yang sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan. Nah, dengan rendahnya literasi informasi dari masyarakat itu sendiri, maka akan menimbulkan munculnya berita hoax. Kita dapat melihat di sini bahwa ada bentuk dan saluran berita hoax itu sendiri. Yang pertama, bentuk hoax yang paling sering diterima itu adalah tulisan. Yang kedua, gambar. Dan yang terakhir adalah video.
Sedangkan saluran penyebaran berita hoax itu sendiri ada radio, email, media cetak, televisi, situs web, aplikasi chatting, dan sosial media. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sosial media menjadi saluran penyebaran berita hoax tertinggi dengan persentase 92,40%. Masyarakat, saya berharap dengan adanya pemaparan literasi informasi ini, masyarakat dapat lebih bijak dan kritis dalam mengakses berita-berita yang beredar di media sosial, sehingga tak mudah terhasut berita atau informasi hoax. Nah, maka dari itu saya juga akan memaparkan cara mengatasi berita hoax yang pertama. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Nah, untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang selanjutnya, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri, atau malah sebaliknya? Sebaiknya kita jangan terlalu percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Selanjutnya, hal yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini hanyalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Maka dari itu, apabila kita melihat suatu berita atau informasi, kita harus dapat membedakan apakah itu fakta atau opini. Yang selanjutnya adalah cek keaslian foto. Nah, di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari di Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian yang akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga Anda bisa membandingkannya. Nah, yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Saya pikir di Facebook, Instagram, atau Telegram banyak kita jumpai grup-grup grup-grup diskusi anti-hoax. Nah, kita dapat memanfaatkan forum-forum tersebut supaya kita di dalam grup diskusi ini, kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota di sini biasanya semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Maka dari itu, sebaiknya kita memanfaatkan grup-grup anti diskusi tersebut supaya kita lebih teliti dan terhindar dari yang namanya berita hoax. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.